الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibtalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumih bitaraini amin. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minhu anka wa talabuka li ghairihi li qillati hayaika wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika minhu. Insyaallah. Kata beliau, menuntutnya oleh engkau daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan memberi malunya engkau terhadapnya. Engkau menuntut padanya oleh memberi malu terhadapnya. Hendaklah tiap-tiap salikin itu berbimbang dengan ibadahnya saja pada ketika suluknya dan berhampir dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan janganlah ia berbimbang dengan urusan penghidupannya atau ia menuntut daripada Tuhannya untuk berluas rezekinya, karena yang demikian itu adalah mentuhmah. Jadi kita tuh memberi malu terhadapnya. Jadi semalam itu kita bercerita lah masalah orang salikin. Ini makam yang kita ceritakan, inilah kedudukan yang kita ceritakan ini bukan masalah orang awam lagi lah. Orang yang hendak mencapai wasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah orang yang di makam salikin ini mesti berguru jarul. Mesti berguru. Dengan berguru itu dia mempunyai ilmu, lalu dia dengan ilmu itu dia mengamalkan dan yakin. Ada sembarangan orang yang sudah di makam inilah. Makanya ujar Sidin, semalam itu ketika orang ini dalam keadaan berguru beramaliyah, lalu diberikan karamat, diberikan kemuliaan, diberikan maunah sampai bisa berjalan di atas air sekalipun, inya kadang memandang itu. Karena yang perlu ketahui lah, orang yang di dalam perjalanan salikin ini doanya tuh mustajabah karena termasuk orang saleh, walaupun ngarannya lain saleh, lain lah. Ini misalnya ini ngarannya saleh kan Pak. Ini tetapinya termasuk orang yang saleh yang hatinya tuh mulai dia bersihkan dan hatinya tuh mulai dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika hati orang itu mulai dipandang oleh Allah Ta'ala, maka orang ini akan mendapatkan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum wasil laginya, tetapi sudah diuji oleh Allah Ta'ala. Apakah kebersihan hatinya ini murni memandang Allah Subhanahu wa ta'ala atau kada? Karena itulah dia diberi karamat. Manakala seseorang ini diberikan karamat, dia memandang itu karamat, gagal orang ini. Gagal orang ini untuk mencapai Allah Ta'ala. Kenapa? Karena karamat itu bahagian daripada makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dia itu diberikan Allah Ta'ala musibah. Manakala dia itu berjalan di dalam masa salikin ini diberikan musibah, manakala inya mengeluh akan itu musibah atau mengadukan kepada orang lain selain daripada Allah Ta'ala, itu menunjukkan hatinya itu jauh dari Allah Ta'ala, jauh daripada memandang rahmat yang diberikan Allah Ta'ala. Karena orang dalam keadaan salikin ini kadadanya memandang sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala itu adalah bala kadada. Entah itu karamat kah, entah itu musibah kah, kadang-kadang memandang bala. Kenapa? Karena ia memandang setiap yang diberikan itu adalah kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi memandang rahmat terus.
Dan kedua, kada maunya mengadukan dengan lain, mengadukan dengan orang lain. Bila ia mengadukan dengan orang lain, berarti inya ini kada yakin ngarannya, kada yakin. Nah begitu juga tadi yang dialaminya ketika Jarsidin di waktu beribadah tadi, jangan inya berbimbang dengan urusan dunia, inya tuh berbimbang dengan urusan ibadahnya saja. Karena sudah punya ilmu, mengamalkan ada gurunya, harus yakin, harus yakin. Ini berartilah aku nih aja mau beribadah terus kapan sugihnya aja. Kayak itu kena timbul di hati kayak itu. Nah kapan sugihnya aku nih lah, kapan aku nih anak kayak orang jo bayi sisi IRP ya. Itu kayak apa aku makan. Nah orang yang berguru ini, setelah yang pertama dia harus yakin dengan ilmunya, yang kedua harus yakin dengan gurunya. Gurunya itulah nang menjagainya, wiritan gurunya yang diberikan gurunya itulah nanti yang akan mencukupkan rezekinya. Gurunya ini menyuruh kita beribadah, itu guru kita tuh sudah tahu dengan baca ini Jarsidin, itu berarti sudah cukup dengan yang kita baca itu untuk kehidupan kita. Kada sugih kada, cuma bila ada hendak ada. Tuh guru nang bujur-bujur murabi tahu bujur ikam Mbak Amalia Jarsidin, khusus ikam Mbak Amalia aja ini baca Jarsidin amaliyahnya, khusus ikam Mbak Amalia aja. Duduk kita Mbak Amalia, kada usah berbimbang lagi rezeki itu kayak apa, karena wiritan guru itu sudah mencukupkan akan kita. Sudah dengan mendekatkan diri berwiritan istiqamah dengan yang disuruh guru tadi, itu rezeki pian cukup, sudah cukup aja. Pian hendak ada bila pian hendak ada tanah kada pian nang bisnya meminta. Nah disinilah pulang ujiannya timbul pulang. Talabuka minhu Jarsidin, menuntutnya engkau minhu daripada Allah Ta'ala tu intihamun lahu. Nah jadi orang salikin itu bila sudah misalnya kada ada berisi apa-apa, berdiam aja sudah. Ini berat sudah kayak ini pian. Menuntutnya kita daripada Allah Ta'ala itu Jarsidin intihamun lahu, itu kita menghinakan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kita ini tahu sudah Allah Ta'ala itu bersifat ilmu Ustaz. Artinya apa yang ada pada diri kita ini kan kita pasrahkan di waktu makam salikin tadi itu. Nah sama kita beribadah itu, sama salikin kita sembahyang latihannya itu. Nah jangan mengharapkan yang lain, hendak minta puji manusia, berzikir, jangan hendak itu intihamun lahu namanya. Atau waktu kita sembahyang mengharapkan pahala, atau kita ini mengharapkan mulia di sisi Allah Ta'ala, kada beribadah aja. Bila mengharapkan meminta lahu daripada Allah Ta'ala, itu sama kita memadahkan Allah Ta'ala kada mengetahui hal keadaan kita. Intihamun lahu, menghinakan diri kita berarti di sisi Allah Ta'ala. Maka ikam menjadi Allah Ta'ala mengetahui aku ini bersifat ilmu, kenapa ikam meminta pulang. Ini orang salikin maksudnya Allah Ta'ala nang supaya bersih hatinya nih. Nah ini tetap berbeda anak memadahkan kayak inilah. Karena orang itu ada di makam di mana ia meminta dengan Allah Ta'ala. Ya saudara, karena di makam salikin ini kena sama dengan di makam wasilin. Orang itu kadang-kadang dilihatkan kekayaan Allah Ta'ala, memintanya. Itu berarti kehendak Allah Ta'ala, melihatnya, merasakan Allah Ta'ala ini kaya, mintanya, meminta. Artinya disaksikan, dia menyaksikan dengan perasaannya Allah Ta'ala ini maha kaya, memintanya. Kada menghinakan dengan dirinya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sendiri menampakkan aku ini sugi jadi Allah Ta'ala, kenapa kamu kada minta aku? Ini dalam amaliyah kita jangan satu ini aja kalimatnya lah. Jadi Allah Ta'ala aku ini sugih, dinampakkan Allah Ta'ala dengan kita. Aku ini sugih, kenapa kamu kada minta dengan aku? Suatu saat kita itu juga waktu beramaliyah ini dinampakkanlah ilmunya Allah Ta'ala dengan kita. Dengan ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akan kita, dinampakkan ilmu Allah Ta'ala itu mengetahui. Kita ini merasa Allah Ta'ala itu mengetahui dengan hal keadaan kita, baik luar kita, dalam kita diketahui oleh Allah Ta'ala, sehingga kita itu malu memintanya pulang. Malu meminta dengan Allah Ta'ala. Mun aku meminta sama dengan menyambut pian kada mengetahui lawan ulun Allah Ta'ala sedangkan pian ini mengetahui hal keadaan ulun ini. Nah disinilah makam salikin itu kedua, batiniahnya itu tadi andak lawan kita. Ada kalanya waktu kita berzikir itu menyaksikan kekayaan Allah Ta'ala, meminta kita. Ada kalanya merasa diliputi oleh sifat ilmunya Allah Ta'ala, merasa Allah Ta'ala itu mengetahui hal keadaan kita. Jangankan kita mengucapkan, hendak mengucapkan itu tahu, sehingga kita malu Ustaz memintanya. Berdiam je, kada berduit, berdiam je, kada banu, berdiam je. Piannya Allah Ta'ala tahu je keadaan ulun sudah terserah pian aja. Nah, orang ini di makam wasil dinamanya diliputi waktu itu. Di makam wasil mesranya sifat ilmu Allah Ta'ala.
Jadi jangan pian kada usah meminta gini ya. Amun Allah Ta'ala tahu aja dengan aku, tapi pian kada merasa diliputinya meminta aja pian. Tuh kada di makam pian musyahadah lagi, di makam awam masih sombong pian kada meminta tuh. Jar Allah Ta'ala ikam sombong dengan aku. Aku kada menampakkan kekayaanku, tapi ikam kayak itu dengan aku jar sidin. Seolah-olah ikam patuh benar dengan aku. Kada kayak itu. Orang yang di makam wasil itu memang patuhnya kada meminta, memang karena dijairkan oleh Allah Ta'ala. Kenyataan sifat ilmunya meliputinya. Kalau ia meminta itu dinampakkan Allah Ta'ala sifat kekayaan Allah Ta'ala dengan inya. Ada kita ini kadang-kadang nafsu, gampang ya itu aja. Itulah itu namanya berpasrah buta, kada diberikan Allah Ta'ala warid namanya. Satu adalah itu perlu diperhatikan. Itu timbul nanti waktu kita beramalia itu. Cukup kita berdiam aja. Tapi mun mik rusak kita jangan berdiam. Mik masih rusak nih. Ustaz, ya kada boleh meminta lawan Ustaz minta baiki mik ya. Allah Ta'ala tahu aja salawasan mik rusak kita ini. Ada namanya kita tuh dengan makhluk Ustaz. Anda aja minta tolong Ustaz minta bikin mik. Yalah. Kada kawa ulun nih pasrah aja dengan Allah Ta'ala sudah. Kada kawa beliuran kita berceramah teh. Beliuran kita berbacaan. Kada kawa itu lain makam nang hakikat dibawa ke makam syariat itu kada kawa. Kada kawa, kada bisa dulu. Tetapi syariat itu kenyataan hakikat. Pian tatkala ulun memohon kepada ustaz, itu memohon kepada ustaz, ulun ini memandang pertolongannya Allah Ta'ala itu kada bisa kita melakukannya kecuali melalui asbab. Lalu kita mencari asbabnya. Nah, berarti itu. Tapi itu nang jauh telah daripada pembicaraan kita. Maksud ulun itu jangan nang hakikat nih dibawa nang ke syariat ya, hakikat ya. Hakikat itu pandangan batiniah. Pandangan batiniah. Nah, yang pertama ajar sidin tadi, talabuka minhu ittihamun lahu, itu menghinakan diri pian. Menghinakan diri kita bisa. Nah, seperti itulah kalau kita dirasakan itu harus paham benar orang itulah orang salikin itu. Makanya orang salikin itu sudah banyak berdiam. Berdiamnya kada ada berdiam. Kenapa? Satu yang dipeganginya adalah gurunya. Gurunya menyuruh ba'amaliyah itu berarti sudah cukup tuh. Apa yang dikerjakannya itu cukup. Dikerjakannya itu cukup untuk hidupnya sudah. Nah itu apalagi sampai keluar di mulut gurunya, ikam kada usah ngurus apa-apa aja sidin. Urusan dunia ikam aku aja sidin. Nah, wah itu damai benar hidup Ustaz. Bila kada ada bisa apa-apa, ingat akan guru kita. Adanya Ustaz. Masyaallah. Lawan mun ka ini mun kada yakin ulun guru hendak berkendaraan, hendak helikopter nah. Ini salah itu. Guru ini melajari supaya kita itu menghilangkan dunia, mencabut selain daripada Allah Ta'ala di hati kita. Makanya kadang-kadang guru ini memberikan wiritan, rezeki kita itu cukup untuk kita aja Ustaz. Wiritannya tuh kalau dibaca memang rezeki kita banyak, tapi sekedar kita membaca aja. Sekedar kita membaca aja. Bila kada cukup baca. Wiritan tadi istiqamah aja, maka istiqamah juga Allah Ta'ala memberikan lawan kita rezeki zahir dan rezeki batin. Kenapa? Supaya kita ini jangan tergoda. Jadi guru kita tuh sudah cukup memberi obat, memberi wiritan itu sesuai dengan dosisnya sudah. Seperti itu. Yang kedua Jarsidin. Kenapa Jarsidin tadi kita itu jadi kada jangan menuntut lawan Allah Ta'ala, kan sudah dijelaskan Jarsidin, wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Yakin kita sudah dijamin oleh Allah Ta'ala bahwasanya rezeki kita ini dijamin. Tuh orang salikin harus yakin tuh. Harus yakin bujur rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ia memandang bahwasanya kayak pak aku, kayak pak. Nah, itu berarti hatinya luput daripada musyahadah namanya. Nang kada dijamin tuh apa? Kita dekat dengan Allah Ta'ala tuh belum dijamin oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, wa talabuka lahu gaibatun minhu anka. Ikam Jasidin bila menuntut baginya itu seolah-olah hilang Allah Ta'ala itu lawan ikam. Kada percaya berarti ikam. Engkau menuntut baginya adalah terlindung engkau daripadanya. Ya Allah kayak Paulus. Ya Allah beri pengulun, nah terlindung daripada sifatnya Allah Ta'ala tadi, sifat ilmunya Allah Ta'ala yang mengetahui akan dirinya. Makanya ketika orang itu beramaliyah, dia harus yakin Allah Ta'ala mengetahui akan dia beramaliyah itu, mengetahui zahirnya beramaliyah, mengetahui batinnya itu menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala.
Jadi dua macamnya. Datu beramaliyah itu dia yakin Allah Ta'ala mengetahui, nyata jahir, manusia ingin mengetahui. Batinnya pun dia harus meyakini bahwasanya ilmu Allah Ta'ala itu meliputi akan dia. Sehingga batinnya ini ketika dia batinnya ini menuntut kepada selain daripada Allah Ta'ala, dia merasa diketahui oleh sifat Allah Ta'ala. Sehingga kada timbul ujubnya, kada timbul riaknya, kada timbul minta pandang makhluk lagi, kada timbul lagi tujuannya untuk pahala, kada timbul lagi tujuannya untuk menjadikan wali dia, menjadikan kekasih Allah Ta'ala, kada timbul. Kenapa? Karena semua wali, semua pahala, surga, terhindar dari neraka, surga, pahala itu seberataan adalah makhluk. Manakala hatinya itu bercenderung ke situ, berartinya terpandang selain daripada aku, jara Allah Ta'ala. Tala buka gairuhu, menunjukkan gaibatun anhu, menunjukkan Allah Ta'ala itu kada hadir lawan kita, kada nampak lawan kita. Seandainya nampak satu sifatnya saja, satu sifat ilmu, kada waninya meminta nang lain selain daripada Allah Ta'ala, kada waninya memandang makhluk yang lain selain daripada pencipta itu makhluk tadi itu. Dan yang kedua bagi orang salikin, walhasil jerulun rancak tu musahadah menyaksikan tarusnya. Talabukallahu, menuntutnya engkau lahu bagi Allah Ta'ala tu gaibatun minhu anka. Ini masih dalam sifat rangka ilmu lah, mengetahuinya Allah Ta'ala dengan seseorang yang salikin tadi. Nah ini bujur-bujur bahasa kita tuh tenggelam di dalam sifatnya Allah Ta'ala di waktu kita beramaliyah menuju kepada hadratullah tadi, menuju makam wasil. Nah itu bila kita menuntutnya berarti menunjukkan gaib Allah Ta'ala, kada yakin lagi ikam. Wah ini berat lah kalau orang berhalwat tuh kan di dalam kamarnya, kada tahu, kada menuntut laginya, beribadah aja khusus seperti itu. Ini panjang kalau ulun jelaskan lah, kalau ulun jabarkan inilah perjalanan nang talabuka gaibatun minhu anha itu, karena itu berhubungan dengan panaknya seseorang, takluknya seseorang itu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya contoh seperti ilmu aja, bila hanya mengetahui Allah Ta'ala itu kada perlu menuntut. Tadi itu diberikan rasa Allah Ta'ala itu mengetahui lawan dia, dengan dia, wah itu otomatisnya kada wani meminta dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kada wani mau lirik dengan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa talabuka li ghairihi likayati hayatika minhu. Nah inilah yang ketiga. Engkau menuntut baginya lainnya karena sedikitnya malunya engkau daripadanya. Kita tuh menuntut daripada selain daripada Allah Ta'ala tuh itu menunjukkan di sini kan tuh kada supan lawan Allah Ta'ala. Yang ngejar Allah Ta'ala, aku ini ada aja nah, ada aja. Kenapa ikam mencari yang lain? Hendak minta pandang orang lain, hendak minta surga, hendak minta pahala. Aku ini nah ampunnya surga, aku ini nah ampunnya neraka, aku ini nah menjadikan surga, aku ini nah menjadikan neraka, aku ini nah menjadikan orang itu wali, aku ini nah menjadikan ikam karamat, ada karamat, maulah karamat itu. Kenapa ikam menuntut yang lain? Nah itulah talabuka li ghairihi, menuntutnya engkau selain daripada Allah Ta'ala, likillati hayatika minhu, karena sedikitnya malu engkau. Sama yang memadahkan kamu tuh kada berilmu, kada mengetahui, kada yakin lagi dengan aku, kamu kada supan kaji sih dia meminta lawan lain, padahal yang lain tuh anak buahku, yang lain tuh ciptaanku, kenapa kamu meminta ini? Itu menunjukkan sedikitnya mesranya sifat ilmu Allah Ta'ala itu dengan kita. Lalu kada supan kita, kada supan meminta dengan ini kada kawala ini di makam salikin lah. Amun orang tuh bisa nangka ini, wah makamnya wali sudah sebelum wali, berdiam bila kada musibah berdiam, bila kada ada berdiam Ustaz. Ini kada beberes berdiam guru kami aja. 3 hari dah kada beberes, mati sekeluargaan kami guru aja. itu terlalu tasawuf bener, anak nang kada mengerti aja dibawa aja, kada ada itu. Ada ikhtiar, kalau ada ikhtiarnya Ustaz lah, mun Ustaz kan berdoa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa aja, Allah Ta'ala mendengar. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahu rizquha. Ini kedudukannya Ustaz, terserah aja membawanya. Orang ahli syariat kalau nyabuk ketujuh bertawakal, berdiam, kada bagus berarti. Jadi mengamalkan ini banyak berdiam. Kenapa? Banyak benar ujiannya di masa salikin ini Ustaz. Maksudnya kalau di waktu perjalanan ini luar biasa, diberikan Allah Ta'ala kemuliaan, orang hormat dengan kita, pejabat hormat dengan kita, pemimpin hormat dengan kita, kita diberi jabatan. Di samping itu juga Allah Ta'ala memberikan ujian susahnya, bini pamamayan, anak penyarikan,
duit kada tapi ada. Ya Ustaz ujiannya Ustaz. Itu bila bini penyarikan ujian aja ini tuh padahal kan radio buruk ya Ustaz. Memang anak jadi wali itu bini penyarikan dulu. Bila bini penyarikan tuh pertanda orang itu wali tuh. Pertanda amunnya tahan, amunnya kada tahan itu mencari wali nang bahasa tuh Ustaz. Carikan lawan bini baik aku mencari wali bahasa. Jurang apa? Mencari bini bahasa. Pulang yang ini aja penyarikan. Nah, itu tandanya itu diantaranya bini gitu tuh penyarikan. Kalau kada tahan pian, kalau kada tahan bisa berpisah. Hatta tuan guru. Karena disebutakan sudah kayak itu memang di dalam Ihya disebutakan itu diantaranya. Jadi berdiam jauh setai. Bini antunya biar benar tetapnya biar salah tetapnya benar. Itu kayak itulah. Tapi ini kan ada hubungannya. Yang ini jadi amalkan. Benar ini diamalkan berarti sudah pandangan kita tuh mulanya wahdatus suhud namanya. Bujur-bujur memandang kepada Allah Ta'ala sudah. Apa aja nikmatkah, balakah, pandang itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Nah berarti itu bujur jar Allah Ta'ala. Ikam bujur-bujur berjalan kepadaku. Kadang memandang apa-apa ikam berarti. Yang ikam pandang itu aku aja. Aku beri kemuliaan. Ikam sanggup, aku beri musibah. Sanggup juga. Kenapa? Karena pandangan kita itu adalah yang memberi sudah. Setiap yang diberi Allah Ta'ala itu adalah rahmat bagi kita. Di makam salikin itu rahmatnya memandang. Nah kayak itu. Tuh kalau orang sudah wasil. Nya kada memandang orang ini hirang kah, putih kah, bungas kah, kada bungas kah. Kenapa? Karena di dalam hatinya itu sudah ada betungguan yang sempurna. Anak kopi kapal api kah di mukanya, ini kopi mik kah. Di dalamnya sudah ada kopi yang bagus. Rasanya sudah merasaninya. Jadi kada hendak lagi tertarik dengan yang lain Ustaz. Dasar nyaman, ya lah. Kopi bang, lah. Ada anak yang lain karena sudah menikmati yang ini misalnya jurang anak makannya ini kok ini endahnya sama sebertaan itu dipandangnya sudah kesempurnaannya sudah. Masya Allah. Yang keempat jadi orang yang menuntut sesuatu yang lain daripadanya seperti menuntut karamat. Nah bujur tadilah ulun padahkan. Nah, harta benda dunia misalnya hendak sugi waktu beramalia tadi itu menuntut berbagai hijab terbukanya hijab. Wah, ya Allah ulun beramalia supaya terbuka kasab ulun bisa ulun melihat yang lain. Nah itu jasidin ikam tu jasidin berarti kurang supan ikam lawan Allah Ta'ala. Hendak karamat, hendak terbuka hijab, hendak melihat ini. Ngaman guru aja menulun itu buka hijab. Jadi orang yang di Jamban begini ulun kelihatan ulun ya. Macam-macam tujuannya. Hendak melihat orang nang ada bisa setelah menuntut derajat. Nah jadi tadi jadi wali. Semuanya itu adalah karena sedikit malunya terhadap Tuhannya. Karena semuanya itu tak ada harganya di sisi Tuhan. Karena ini yang menyediakan baik ampun yang kita ambil. Nah itulah. Masya Allah. Tupian harus mengetahui lah karena kita ini seperti inilah. Ulun sering Jepang menjelaskan di TikTok. Mungkin kalian kan kada umpet di TikTok ulun lah. Orang itu dalam perjalanan itu Ustaz nanti suatu saat dibukakan hijab walaupun sering ulun madahkan di sini. Cuma ulun madahkan lebih rinci lagi lah. Dibukakan ini Ustaz sebelum kita sampai kepada makam wasil itu dua yang membukakan kita dalam perjalanan itu. Satu Allah Ta'ala yang membukakan, dua adalah setan yang membukakan Ustaz. Makanya kita berwiritan itu harus dengan petunjuk guru. Bila petunjuk guru setan biasanya kada masuk. Cuma setan ini berusaha supaya masuk. Setelah karena kita belum di makam wasil, belum masuk ke dalam benar-benar di makam wasil tadi. Jadi tatkala kita itu dibukakan, nyatakan adalah kalau kita dibukakan sesuatu misalnya melihat aras, melihat surga misalnya, boleh lah guru, bisa pian atau berjalan di atas air tadi waktu dalam perjalanan, ingatkan itu. Manakala kita itu bisa melakukan harikul adat, melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang kadang didengar orang, itu apabila kita lejat memandang dengan kebesaran Allah Ta'ala, itu berarti itu kasab rabani namanya. Kasab yang diberikan terbukanya sesuatu itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena mesranya sifat Allah Ta'ala dengan kita, sehingga kita bisa mendengar sesuatu yang kadang bisa kita dengar, dan melihat sesuatu yang kita bisa kadang lihat, dan merasakan sesuatu yang kadang dirasakan orang. Apabila kita merasa nikmat, lezat itu berarti Rabbani itu dari Allah Ta'ala. Kada ada sifat kesombongan timbul di hati kita. Itu Rabbani namanya. Itu mesranya sifat Allah Ta'ala. Yang kedua kita berwiritan adalah kasab syaitan nih. Pian waktu berduduk berwiritan, melihat pian sesuatu
melihat aib orang. Nah itu dari setan itu, ada aib orang. Misalnya ulun melihat pian, oh pian nih, ya kelihatan ulun. Oh ini. Itu bisa juga asli, bisa tipuan Ustaz. Yang kita lihat tuh, karena setan itu menghendaki kita itu goyah kita ini kadang memandang Allah Ta'ala. Lalu misalnya ulun mandang pian, kelihatan perbuatan pian nih di hadapan ulun. Pacul kacamata, kijip ulun buka, kelihatan. Aib pian ulun lihat. Nah ini pernah mengambil sawit orang, nah kelihatan. Ini pernah menjuntan punya orang. Nah bila aib-aib itu Ustaz dilihatkan tuh biasanya setan itu. Kita kadang merasa, lalu kita ini kasab setan ini berurutan lainnya terus tetap berurutan. Setelah itu lalu kita menghina orang itu, mencela ini maling kita, maling orang ini kita. Ingatkan itulah. Bila kita sudah menyambat maling berarti menjelikan orang itu, menjelikan orang itu padahal inya nih adalah makhluk Allah Ta'ala yang dijadikan oleh Allah Ta'ala dengan kesempurnaannya Ustaz. Berarti pian sudah terhijab. Satu, terpegang yang dilihati. Yang kedua, pian menghina ciptaannya. Nah disitulah pian namanya terhijab, 2 kali terhijab. Dibukakan hijab tetapi pian 2 kali terbuka terhijabnya. Satu, pian mempercayai apa yang pian lihat. Yang kedua, memegangi yang pian lihat tadi itu dengan menghina orang tadi itu. Maling orang ini, jangan diparaki aja. Hasad pulang bila menyampaikan lawan orang. Hasad pulang, jangan paraki orang itu maling. Itu berarti dari syaitan itu pian. Pian terhijab jadi hasad, itulah yang dikehendaki kasab syaitan itu. Kita ini semakin menjauh dibukakannya kasab, semakin menjauh kita dengan Allah Ta'ala. Pian kada sadar lagi, kada ingat lagi musyahadah. Jelik kah buruk kah, pian harus memandang itu kesempurnaan Allah Ta'ala makhluk. Nah beda dengan Rabbani tadi. Ketika Rabbani itu dibukakan kasab Rabbani itu, pian senang. Bagusnya Allah Ta'ala ini menjadikan perkara terbuka itu. Terbuka itu pian melihat keilokan Allah Ta'ala aja. Walaupun itu jelek misalnya, tetap pian merasa nyaman. Itu berarti kasab Rabbani itu setelah melihatnya itu kesempurnaan Allah Ta'ala. Berarti Allah Ta'ala menunjukkan latifnya, rahman rahimnya terhadap yang kita pandang. Itulah yang ketiga, penegahnya. Seandainya kasab Rabbani ataupun kasab syaitan itu pian mengetahui, itu mengganggu daripada ibadah pian. Bila pian berzikir ilallah timbul, bila berzikir ilallah ada orang, ada jin, ada macam-macam pian lihat la ilaha illallah, melihat pian si anu, melihat si anu pian, walaupun pian di dalam kamar dibukakan. Itu kalau mengganggu ibadah pian, minta wan Allah Ta'ala, berdoa, ya Allah tutup pakan ini nang pian beri ini dengan ulun, tutup pakan karena mengganggu ulun daripada memandang pian Allah Ta'ala. Minta tutup pakan kita, tutup pakan, bujur-bujur kita beribadah. Nah, akhirnya kena ditutup pakan oleh Allah Ta'ala. Karena kadada lain selain daripada guru kita yang menjaga, yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita dibukakan itu, pian harus 2 aja mengadunya. Satu, dengan guru kita, mengadu kena guru, kenapa ulun ini bisa melihat ini, kenapa ulun mengamalkan punya pian ini, ulun bisa melihat ini. Ujar sidin itu biasa aja, kamu tutup, kena aku tutup jar sidin. Bari ini baca sidin, tutupnya, tertutup ini. Jangan kita bangga dengan yang dilihatkan nih, wah aku ini sudah wasil, berarti sudah kasab aku ini, berarti aku ini lebih hebat daripada guru kita. Nah itulah makam setan ini yang sebenarnya, merasa hebat daripada guruku belum tentu sampai ke sini, aku sudah sampai ke sini, guruku belum tentu. Nah itulah yang dikehendaki kasab setan ini tadi, kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh juga kita berlimpar daripada guru kita, keluar daripada guru kita. Padahal guru kita itu berdiam itu karena sidin sudah mengalaminya, sudah menjalaninya sidin. Jadi sidin kadang mau berpandir. Apa yang diberikan sidin amaliyah itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah dengan kita. Kita itu terbuka ini, banyak orang salikin, banyak orang yang beramaliyah yang jauh daripada gurunya setelah dia beramaliyah, yang gugur daripada perahu gurunya, yang melompat daripada kendaraan gurunya karena merasa dia sudah wasil, merasa lebih hebat daripada gurunya sudah. Ketika terbuka itu, padahal itu kadada apa-apanya lagi. Terbukanya hijab itu adalah karena amaliyah gurunya asalnya. Berarti guru itu sudah mengalami sebenarnya. Mengalami, cuma sidin berdiam. Berdiam sidin itu karena sidin mengetahui rahasianya sudah, bahwasanya itu kada ada apa-apanya. Sidin mendiamkan kita itu supaya kita mengerti hati kita ini bujur kada tetap dengan Allah Ta'ala atau berpegang kepada karamat tadi Ustaz.
Nah, disitulah berhati-hati bagi orang salikin yang berguru, jangan sampai ketika dibukakan itu dia kada bisa membedakan kasab rabani, kasab syaitani, dan jangan sampai ia tuh terpegang keduanya itu, karena keduanya itu tetap nilainya makhluk. Sebelum orang itu wasil, itu dua itu pasti dijalaninya terus, itu sampai dia wasil nanti itu kada ada lagi, karena sudah sampai kepada wusul wahdatul wujud namanya. Kada ada lagi yang nampak selain daripada zat wajibal wujud. Kullu syai'in khaliqun, sudah hancur sudah seberataannya, illa wajah, kecuali yang nampak adalah kenyataan sifat yang sebenarnya, apal yang sebenarnya, zat yang sebenarnya. Di situ syaitan kada kawal lagi masuk. Mumpian bewiritan berkhaluwah itu masih itu di dalam hal keadaan seperti itu. Nanti kenalnya kita tuh kapan? Setelah kita mencapai wasil, baru kita akan kenal. Oh, ini syaitani rupanya. Oh, aku terpegang syaitani rupanya. Aku terhina orang, berarti di waktu perjalanan terhina, menghina. Pantas aku lambat wasil kepada Allah Ta'ala, karena aku kadang memandang setiap sesuatu yang kau temui ini rahmatnya Allah Ta'ala aja. Wahdatus suhud, satu aja yang kupandang kesempurnaan Allah Ta'ala. Masih aku bisa membedakan yang bunga kada bunga, yang jelek kada jelek, masih aku bedakan. Berarti pandangan hatiku masih tertuju kepada makhluk yang baik, yang kada baik, yang berduit, yang kada berduit, yang pejabat, kada pejabat. Itu seberataan terpandang berinci-rinci-rinci. Seandainya orang itu di makam salikin ini memandang semuanya itu kesempurnaan Allah Ta'ala, makhluk ini adalah kenyataan kesempurnaan Allah Ta'ala, niscaya kada memandang nang pincang, nang buta, nang sempurna kada memandang, nang tinggi, nang rendah kada memandang. Yang dipandangnya itu apa? Semua makhluk ini sempurna, sempurna. Kada melihat ma yanzuru sayyan ilallah qabla, kada memandang kecuali di situ kesempurnaan Allah Ta'ala. Baik sebelum memandang, sesudah memandang, ketika memandang, semuanya nampaknya jamalnya saja. Itulah makam salikin musyahadah namanya, menyaksikan kesempurnaan Allah Ta'ala. Jangan sampai tergoda. Bila inya terpandang yang lain, berarti inya killah hayanya, sedikit je malunya, berarti inya menjauhkan dirinya daripada Allah Ta'ala. Yang keempat, Jarsidin, wa talabuka min gairihi liwujudi bu'dika minhu. Nah, ini yang keempat ini. Jarsidin, engkau menuntut daripada yang lainnya karena jauhnya engkau daripadanya, itu pasti sudah. Mungkin misalnya berharap dengan orang, tapi jar ulun tadi lah, amun kada bisa membaiki mik pasal kenapa pian guru aja, maka pian ahli hakikat, kenapa pian membaiki mik dengan ustaz juga, menunjukkan jauhnya pian itu dengan Allah Ta'ala. Kada kawa ulun menurunkan Allah Ta'ala, maksudnya menyuruh Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala baikikan mik, kada kawa ustaz teh itu, maka pian menuntut Jarsidin, menuntutnya engkau min gairihi, selain daripada Allah Ta'ala, mencarinya engkau selain daripada Allah Ta'ala, itu liwujudi bu'dika, nyata Jarsidin jauhnya engkau dengan Allah Ta'ala. Nasi amun kada disuap kada kanyang kita, ya Allah Ta'ala nasi ada di hadapan ulun, berilah ulun kanyang, ungul ngarannya kita itu, suap dulu kanyang hanyar, jangan itu wah berarti pian ini menuntut, kada kau. Itu hakikat tuh pandangannya di hati. Nah, Jarsidin disitulah kita itu, makanya orang yang ahli hakikat tuh nya kada mau berpandirnya, kada mau mengeluhnya. Nah, sampai kena ke makam salikin kada maunya sampai menyuruh orang, meminta dengan orang, itu berdiam aja, diam. Wah, itu luar biasa itu. Tapi yang ada diharapkannya di hatinya itu terjadi, ya Allah Ta'ala ini kada dana, ini kada ada yang datang pertolongannya. Setelah itu menunjukkan, ini bagi orang salikin setelah mengkait itu guru aja kada bisa begawian gen. Memang orang salikin ini ada yang kada begawinya, nang kada begawi di makam tajrid, kayak pedatang rezeki aja amunnya kada begawi. Nah, kayak itulah. Tapi orang di makam salikin ini inya kada. Kita guru berdagang nih pasti menuntut yang lain supaya orang datang, ya Allah datangkanlah rezeki. Kayak itu misalnya lah, dah ya Allah, mun kada ada orang tukar kayak apa aku makan dia. Padahal dagangan banyak banget lah. Itu mang itu jas itu menunjukkan jauhnya engkau daripada Allah Ta'ala. Tapi kada di makam syariat. Memang kita bersyariat itu disuruh kayak itu. Ya Allah berilah ulun rezeki nang luas, karena pianlah yang maha memberi rezeki. Kada apa itu, hati kita tetap dengan Allah Ta'ala.
Engkau menuntut daripada yang lainnya karena jauhnya engkau daripadanya, yaitu bahwa ia berhadap kepada manusia karena menuntut sesuatu daripadanya. Nah, ini makam salikin ini bujur-bujur pian lah. Makanya perlu namanya musyahadah hati itu. Walaupun kita bergaul dengan orang, walaupun kita berusaha, hati kita ini tetap bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita bergawi, kita bekerja, kita macam-macam, tetap hati kita ini berpingkut lawan Allah Ta'ala. Pian nama menentukan ulun nam begawi. Ada juga orang itu yang kada begawi zahirnya, batinnya musyahadah. Itulah makam tajrid jahir dan batin namanya. Sedang dia lupa dengan Allah Ta'ala ketika itu. Munnya lupa, munnya kada lupa berarti bujur, kada apa-apa berarti. Munnya kada lupa. Ini adalah menandakan jauhnya engkau daripada Tuhannya. Karena jika ia merasa hampir dengan dia, dengan Tuhan, tentulah ia tidak berhajat kepada yang lainnya. Illallah, 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 illallah. Waktu berzikir Allahu Akbar, waktu sembahyang, kada mengharap makhluk. Kada ada lagi. Kada mengharap makhluk itu apa? Surga, neraka, manusia, minta pandang orang, merasa hebat dirinya, kada ada lagi. Allahu Akbar, yang nampak ini aja. Bila ia mengangkat Allahu Akbar, mudahan orang melihat aku ba'amalia, mudahan aku dapat pahala, mudahan dapat surga. Nah, itu berarti berharap kepada makhluk namanya. Karena surga neraka minta lihat orang itu orang itu makhluk sebenarnya. Allahu Akbar, nampak kebesaran Allah Ta'ala waktu mengangkat takbir, ketika dia menurunkan, ketika dia melaksanakan zikirkah, sembahyangkah, apapun setiap harinya dia lakukan, Allah Ta'ala aja yang nampak di hatinya. Walaupun dia bergaul dengan manusia seperti itu, bujur tajrid batin namanya dengan Allah Ta'ala. Maka keempat macam tentunya tersebut adalah kecelaan pada orang arifin. Menurut orang sudah makamnya arifin, kok kada bisanya berpegang dengan makhluk, kada bisa lagi bujurnya bergaul. Makanya orang arifin itu banyak di rumah aja, di rumah aja. Mun aku kada ada nya mikirkan orang arifin itu pian kada ada mikirkan isuk atau kada ada. Mudahan si anu datang esok, mudahan rezeki datang esok, ada deh. Kosong aja, setiap hari kosong. Kenapa? Kenapa yang dipikirkannya iya tuh dengan ampun alam ini sudah, ampun dirinya sudah, yakin sudahnya makamnya hakul yakin. Kalau makam arifin itu bujur-bujur yakin sudah. Kecuali Jarasidin tentunya ia karena ibadah dan merendah diri terhadap Tuhannya. Ya, merendahkan diri kan kada jarulun tadi. Karena beribadah dia mengharap merasa kebesaran Allah Ta'ala. Oh, ini disuruh berdoa, ud'uni astajib lakum. Dinampakkan di hatinya Allah Ta'ala sugi berdoanya, meminta dengan Allah Ta'ala. Walaupun di tahap pertama tadi meminta itu di sini menunjukkan kami itu kada supan lawan Allah Ta'ala. Tapi kalau dinampakkan kebesaran Allah Ta'ala, berarti kita kada boleh menolak. Ujar ulun mana Ustaz, gimana kenapa aku ada nah? Minta Ustaz. Pian menyuruh ulun berdoa ulun. Kada kalanya pian itu kada hendak meminta. Ulun ini kada hendak meminta dengan pian tahu aja nang di dalam hati ulun gin tahu sudah. Apalagi ulun meminta, ulun ucapkan lebih tahu pian supan ulun minta lawan pian. Nah, makanya kedudukan wali itu adanya nang kada mau berdoa. Di masa halnya Ustaz. Waktu halnya kada hendak berdoa, kada hendak inya berdoa, supannya berdoa, berdiam aja. Karenanya merasakan Allah Ta'ala itu mengetahuinya. Ada kita ini disuruh orang berdoa, kada berdoa, penting kita berdoa. Itu makam kita, makam serakah boleh ya dengan Allah Ta'ala itu. Punya berdoa terus dengan Allah Ta'ala. Wali itu Ustaz, kalau dibukakan kebesaran Allah Ta'alanya berdoa. Kekayaan Allah Ta'ala dibukakan 24 jam itu berdoa. Waktu berjalan itu dibukakan, ini berdiam berdoa Ustaz. Berdoa karena nampak mana kekayaan pian ni Allah Ta'ala pian bukakan ulun minta nah dengan pian. Kada mungkin pian kada memberi karena pian bilik. Nah itu bedanya lah. Ulun madahkan dengan pian pula. Wali itulah bilanya berdoa, hakun berdoa itu memang isyarat sudah dari Allah Ta'ala. Inya melihat Allah Ta'ala ini pasti mengijabah. Dibukakan ijabah sudah dengan Allah Ta'ala, ini berdoa ya Allah. Kayak itu jadinya ya Allah. Inya sudah dibukakan. Beda dengan kita nih bahapal, kada apa-apa kita bahapal. Bahapal berdoa tuh jam berapa. Kalau wali itu dia diisyaratkan, nih doanya mustajabah ya Allah. Sudahnya gitu aja. Karena sudah melihatnya itu diijabah Allah Ta'ala. Karena diisyaratkan ikam berdoa aja Allah Ta'ala. Ijabah. Itu biar percaya kada percaya. Percaya pokoknya itu. Sudah dibukakan itu ijabah doanya. Namanya sirnya diri.
Nah, kecuali tertentu itu akan karena ibadah dan merendah diri kepada Tuhannya, merendah. Jadi kalau misalnya Allah Ta'ala membukakan meminta dengan inya ini nah kada hendak meminta, jangan Allah Ta'ala aku bukakan sudah ikam ni nah, nyata sudah ikam ni nah, ikam berdoa ini nah, sudah nyata aku isyaratkan dengan aku, ini terbuka jadi Allah Ta'ala, kabul. Lalu kita kada hendak Ustaz, itu takabur namanya Ustaz. Bila dibukakan tuh rendahkan diri kita, ya Allah terima kasih pian, ulun meminta dengan pian. Itu Ustaz, jadi kabul merendah. Bila kada menerima warid yang diberikan Allah Ta'ala menyuruh meminta tadi itu ngaranya pian itu durhaka namanya dengan Allah Ta'ala. Ya, aku berikan duit kenapa ikam menolak? Aku memberikan ini, kamu kurang menuntut ikam supaya ikam mendoakan supaya hujan. Sekarang aku bukakan di hati ikam, bila menyambat terbuka hujan jadi. Kenapa ikam menolak? Doa angkat, ya Allah hujan. Seperti itu. Namanya kita tuh tawadu Ustaz, merendahkan diri. Berarti kita melihat kebesarannya Ustaz. Dan menyatakan kepakiran, ya Allah Ustaz, menyatakan kepakiran dan mengikuti perintah syara. Jelas sudah itu dah. Sesuai dah dengan kitab ini. Sesuai dengan ini kalau ulun jelaskan dah. Biar sampai subuh pian kada lecetnya ini luar biasa. Nah, 4 macam ini. Disitulah makam namanya kita masuk ke dalam hadratullah, di makam tajrid, di mana hati kita itu kada berharap dengan makhluk kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Satu kali menarik nafas, satu kali mengejibkan mata kita, nampak yang kebesaran Allah Taala itu lawan kita. Nampak langsung. Sekali kita membuka, nampak pada diri kita kebesaran Allah Taala, sehingga kita kada berhajat lagi dengan makhluk, kada berhajat lagi dengan diri kita pun kada berhajat lagi sudah di ketika itu, karena saking nampaknya kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Nang kita pandang fa innama tuwallu fasama wajhulah, kebesarannya aja yang kita pandang sudah asik sudah ini. Kada ada lagi pian hendak meminta tuh kada ada di waktu makam itu. Di makam kullu syai'in khaliqun tu pian kada ada lagi berharap dengan makhluk, kada ada lagi. Asik pian di dalam hadrahnya, di dalam kesempurnaannya. Itu semua makhluk ini semuanya diliputi kesempurnaannya. Manakala pian didapatkan makam seperti itu pian bujur-bujur kada bahajat. Pian siapa aja datang di hadapan pian itu presiden gak pian kada memandang lagi. Orang yang pangkatnya sampai ke langit misalnya kada pian memandang lagi, kada memandang lagi. Orang yang hina sepaling hina pun pian kada memandang lagi. Kenapa? Orang yang mulia yang kada mulia ketika kita masuk ke makam hadratullah ini, makam kesempurnaan jamalullah ini, pian kada melihat lagi orang itu pendek rendah, kada ada lagi. Yang pian lihat itu cuma latifnya saja yang meliputi, hingga kita lembut dengan makhluk. Nyaman kita dengan makhluk itu. Kalau dibukakan rahman rahimnya, kasih sayang kita dengan makhluk itu. Kalau lembut dengan orang, hatta orang itu hendak membunuh kita sekalipun, kita akan lembut Ustaz. Karena kita kadang memandang orangnya itu lagi, tetapi mandang itu kesempurnaan letifnya Allah Ta'ala, rahman rahimnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang bahari itu ilmu pahlawan itu ketika itu tetap seperti itu. Ketika dia masuk di dalam kesempurnaan Allah Ta'ala rahman rahimnya, orang sarik kayak apa aja Ustaz, kada mau sarik kalau dia. Sekali dia nyamnya bismillah. Ranai orang itu Ustaz, nama mama itu ranai. Ranai orang itu lemah, orang itu saya sayang dengan dia. Karena ia bermasuk di sifat rahman dan rahimnya. Manakala ia juga masuk di dalam sifat jabarnya Allah Ta'ala, ketika itu dia merasakan kesempurnaan jabar kaharnya Allah Ta'ala, didahaminya sekali gini. Orang nang hendak sarik lawannya tuh, keduduk orang itu Ustaz, lumpuh orang itu. Ujar Nabi, jar sukara, siapa Muhammad sekarang ini melindungi kamu? Allah, jar Nabi Muhammad. Gugur pedang yang hendak membunuh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena waktu mengucap Allah, kada ada nama wujud lagi selain kaharnya Allah Ta'ala, selain jabarnya Allah Ta'ala, orang itu langsung tersungkur. Seperti itulah di makam ma'rifat nanti dibukakan dan dirasakan. Wallahu a'lam. Nyamannya, lezetnya luar biasa. Mudah-mudahan kita seberatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dan dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memandang yang tiada lain selain daripada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa fir lana ma madha ya wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.
Ampun maaf ya Ridwan. Ya Allah, terima kasih.